Pasca tragedi Kanjuruhan, Polri sudah melakukan langkah seperti yang dituntut banyak insan sepak bola dengan memutasi Irjen Pol Niko Afinta dari jabatan Kapolda Jawa Timur. Di sisi lain, PSSI belum memperlihatkan langkah fundamental untuk membenahi sepak bola Indonesia. Apa langkah revolusioner untuk membenahi sepak bola tanah air? Inilah Top Review. Inilah sosok Irjen Pol Niko Afinta yang pada hari-hari ini namanya menjadi sorotan publik, khususnya pecinta bola. Ini tak lain karena terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 supporter. Setelah pecah rusuh di Stadion Kanjuruhan, desakan pencopotan Irjen Niko Afinta dari posisi Kapolda Jawa Timur terus mengalir. Akhirnya, beredar telegram Kapolri yang berisi tentang mutasi sejumlah perwira tinggi, di antaranya Irjen Pol Niko Afinta. Irjen Niko dimutasi dari jabatannya dari Kapolda Jawa Timur menjadi staf ahli Sosbud Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan telegram itu. Namun mutasi terhadap Irjen Niko tidak terkait tragedi Kanjuruhan. Meski dibantah, tak pelak publik menilai hal itu sebagai konsekuensi tragedi Kanjuruhan. Tindakan Polri cukup tegas dalam penanganan tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat bersama 9 anggota Polri lainnya juga dinonaktifkan buntut tragedi Kanjuruhan. Polri sudah melakukan langkah tegas sebagai buntut tragedi Kanjuruhan. Di sisi lain, PSSI sebagai induk olahraga sepak bola di tanah air belum terlihat melakukan langkah signifikan. PSSI melalui Komite Disiplin menjatuhkan sanksi kepada Arema FC, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, dan petugas keamanan. Publik sepak bola tanah air tentu tidak puas karena tragedi Kanjuruhan dengan jumlah korban jiwa mencapai 132 orang jelas bukan peristiwa biasa. Tragedi Kanjuruhan adalah puncak dari kegagalan besar dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Karena itu, petisi yang mendesak Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatan Ketua Umum disambut masyarakat. Namun Muhammad Iryawan bergeming. Dia tegas menolak pengunduran diri dari kursi nomor 1 di Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas belum ya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Sikap Muhammad Iryawan alias Iwan Bule ini tak pelak membuat komunitas supporter geram. Kenapa Iwan Bule tidak mau mundur? Karena berarti ada keuntungan bisnis itu. Kalau tidak ada keuntungan, mana mungkin manusia mau mempertahankan itu? Apalagi banyak sudah, ya terutama di kalangan supporter itu sudah banyak mendesak itu Iwan Bule untuk mundur. Tapi dia tetap masih mempertahankan. Di Uruguay itu, di Peru apa Uruguay itu kejadian sama, ada supporter meninggal. Ketua PSSI mengundurkan diri. Itulah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia ini. Pemerintah sendiri bersikap netral terhadap desakan agar Muhammad Iryawan mundur dari Ketua Umum PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan pemerintah tidak mau intervensi. Tidak mungkin kita juga melakukan intervensi terhadap pemerintah. Terhadap kegiatan keolahragaan, pemerintah memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu kan kita sudah punya kebijakan kita adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Urusan federasi nasional ada federasi internasionalnya. Nah, kita pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga Indonesia tanpa harus mencampuri urusan internal dari federasi masing-masing. Kendati begitu, sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mempercayai kepengurusan PSSI saat ini terlihat nyata. Buktinya, pemerintah mengontak langsung kepada Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, untuk menindaklanjuti tragedi Kanjuruhan, termasuk meminta agar sepak bola Indonesia tidak diberi sanksi. Di sisi lain, FIFA yang biasanya hanya mau berhubungan dengan asosiasi anggotanya dalam konteks Indonesia adalah PSSI, ternyata menyambut baik kontak dari pemerintah Indonesia dan bahkan
akan bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Ada yang patut menjadi catatan dalam komunikasi antara pemerintah dan FIFA, yakni menyangkut infrastruktur sepak bola. Dalam hal ini adalah stadion. Ada urgensi untuk membenahi stadion dengan standar keamanan yang sesuai regulasi FIFA. Akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Menilik dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan dan sejumlah stadion lain, standar infrastruktur stadion di Liga Indonesia, termasuk Liga 1 sebagai liga tertinggi di Indonesia, memang tidak cukup layak. Hal itu diperparah dengan sikap panitia pelaksana pertandingan yang kerap bermental kejar setoran dengan menjual tiket melebihi kapasitas yang ada. Setidaknya itulah temuan Komnas HAM di Stadion Kanjuruhan. Nah, soal kapasitas ini juga serius menurut kami. Jadi soal kapasitas itu begini. Kami mendapat informasi resmi kapasitas Kanjuruhan itu 38.000 sekian. Ya kan? Tiket yang dicetak 43.000. Yang laku 42.516. Yang artinya yang dibeli gitu. Dari segi sini saja ya 38 menjadi 42.000 itu juga ini problem. Kalau ngomong keamanan, kenyamanan ya pasti problem. Gitu. Tapi memang ya ini semua orang ngasih gambaran. Ada yang ngomong ini kan bukan single seat dan ini bentuknya kayak begitu sehingga nggak bisa ngitung dan sebagainya. Bagi kami ya angka resminya 38 ya ikutlah 38 itu, jangan dirubah-rubah. Karena pasti punya rasio kenyamanan, punya rasio keamanan, ya safety-nya pasti ada di situ. Kenapa kok ini diselenggarakan dengan kuota yang jumlahnya lebih banyak? Nah, itu juga akar dari masalah ini. Di sisi lain, fenomena huliganisme yang berkembang di dalam tubuh supporter Ultras klub sepak bola Indonesia juga harus dibenahi. Di negara-negara yang sepak bolanya maju, Federasi Sepak Bola setempat melakukan langkah-langkah serius untuk mereduksi keberadaan kaum huligan sepak bola. Tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa manusia. Itulah yang belakangan digaungkan oleh banyak pihak. PSSI, klub, dan supporter jangan hanya menjadikan itu sebagai slogan, tapi diimplementasikan betul di lapangan. Sebanyak 132 nyawa sudah menjadi martir dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk menghormati mereka, maka revolusi dalam arti perubahan mendasar dalam sepak bola Indonesia perlu segera dilakukan. Kalau tidak, maka betapa bodohnya insan sepak bola Indonesia.